Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlil fadhili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bil ayati wal bayinati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin an amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Senin yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang istiqomah dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibunal Mustafa, Nabiyunal Mustaba, Imamuna uswatuna wa qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim baik alaih, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah telah menjelaskan di dalam hadisnya, syafaati yaumal qiyamati haq, paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaati yaumal qiyamati haq. Syafaatku pada hari kiamat itu adalah hak, suatu kepastian. Paman lam yu'min biha, dan siapa yang tidak beriman dengan syafaatku, siapa yang tidak percaya dengan adanya syafaat Rasul, lam yakun min ahliha, maka ia tidak akan pernah mendapatkan syafaat tersebut. Rasul telah menjelaskan bahwa syafaat itu adalah suatu yang hak, suatu yang pasti. Siapa manusia yang tidak beriman, tidak yakin dengan adanya syafaat Rasul, lam yakun min ahliha, sungguh ia tidak akan pernah mendapatkan syafaat tersebut. Maka kita selaku umat Rasulullah, umat yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, percaya dengan yang ada, percaya dengan apa yang namanya syafaat. Karena kita selaku umatnya selalu senantiasa mengharapkan untuk bisa mendapatkan syafaat yaumal qiyamah nanti. Nah, kita sebagai umat Rasulullah, pada pembahasan minggu-minggu yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholawat. Banyak keutamaan sholawat. Rasulullah telah menjelaskan, man sarahu ayyalqallah wa huwa alaihi radin falyuksir minas shalah alayya. Dalam hadisnya Rasulullah telah menjelaskan, man sarahu ayyalqallah, siapa yang ingin berbahagia bisa berjumpa dengan Allah. Kita semua yang beriman pasti ingin berjumpa dengan Allah. Man sarahu ayyalqallah, siapa yang ingin bahagia bisa berjumpa dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi radin, dalam keadaan Allah itu ridho kepadanya,
Fal yuksir minas shalah alayya, maka hendaklah ia memperbanyak baca sholawat kepadaku. Ini kata Rasul. Siapa manusia yang ingin bahagia, hatinya senang, bisa berjumpa dengan Allah nanti, dan Allah dalam keadaan ridho, senang kepada dirinya, maka salah satu kuncinya adalah dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Rasul, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling dekat duduknya dengan Rasul, yang paling dulu mendapatkan syafaat Rasulullah, aktsaruhum alayya sholatan, adalah manusia yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini janji Rasul. Kita nanti di padang mahsyar, kalau kita ingin berjumpa dengan Rasul, duduk dekat dengan Rasulullah, bersandingan dengan Rasulullah, ingin berdampingan duduk kita dengan Rasulullah, maka salah satu kuncinya adalah dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasul. Salah satu amalan ibadah yang paling utama, namun banyak manusia yang menganggap enteng, banyak manusia yang menyepelekannya. Ibadah yang utama, ibadah yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, namun banyak manusia yang menganggapnya biasa. Banyak manusia yang menganggapnya ini adalah amalan biasa, padahal amalan tersebut adalah amalan yang sangat luar biasa. Apa? Yaitu dengan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada ulama yang bernama Habib Umar bin Hafiz. Kata beliau, semua ibadah, semua amalan itu mesti mengikuti Rasulullah. Salat kita, puasa kita, haji, umroh kita, itu mesti mencontoh dan mengikuti Rasulullah. Tapi ada satu amalan, satu ibadah yang langsung mencontoh dan mengikuti Allah. Semua ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya, itu mencontoh dan mengikuti Rasulullah. Tapi ada satu-satunya ibadah yang mengikuti dan mencontoh Allah, yaitu ibadah amalan yang bernama sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan semua malaikat-malaikatnya yusallun, senantiasa berselawat kepada Nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat, maka kita sebagai umat Rasulullah pun diwajibkan untuk selalu memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah sebagai bentuk contoh kita kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya. Kita sholat, Allah tidak sholat. Kita puasa, Allah tidak puasa. Kita haji, kita umroh, kita sedekah, Allah tidak haji, tidak umroh. Tapi kita berselawat itu adalah amalan yang langsung dicontohkan oleh Allah. Allah tidak puasa, Allah tidak ngaji, Allah tidak sholat, Allah tidak haji, tapi Allah langsung mencontohkan kita untuk selalu berselawat kepada kekasihnya. Maka ibadah amalan yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya adalah dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini kita dari kemarin bahas tentang sholawat karena masih ada hawa-hawa maulid Nabi. Jangan pernah merasa oh, ini ibadah tentang sholawat mulu. Nah, ini tentang sholawat memiliki kemuliaan, keutamaan yang sangat luar biasa. Amalan ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat diperintahkan di dalam Islam, yaitu dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Aksiru minas sholati alayya. Kata Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Inna sholatakum tabluguni haitsuma kuntum. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sholawat yang kalian baca akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rasul dimakamkan di kota apa Pak? Madinah.
Makam Rasul, makam Nabi ada di kota Madinah. Nah, kita berselawat di kota Depok di Indonesia. Selawat yang kita baca itu akan disampaikan langsung kepada Rasulullah. Ada malaikat khusus yang tugasnya untuk membawa dan menghantarkan selawat kita langsung ke hadapan Rasulullah. Maka ada satu malaikat khusus, malaikat sayyahina fil ard, malaikat yang patroli, malaikat yang kelilingan mencari siapa yang banyak berselawat. Maka malaikat tersebut akan membawa dan menghantarkan sholawat orang yang berselawat kepada Rasul. Dan sholawat itu akan ditampakkan langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat yang kita baca itu Rasulullah akan melihat sholawat kita. Bahkan kata Rasulullah itu bahwa sholawat kita itu nanti Rasul akan kenal siapa yang baca sholawat itu. Pulan bin Pulan, si Anu, anaknya si Anu. Kitanya dikenal, bapak kita juga dikenal. Maka salah satu bakti kita kepada orang tua kita adalah dengan banyak berselawat kepada Rasul. Kita akan dikenal Rasul, bapak kita pun akan dikenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyaklah berselawat kepada Rasul. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, "Aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ah au lailataha." Perbanyaklah berselawat kepadaku pada malam Jumat atau hari Jumatnya. Kenapa? Inna sholatakum ma'ruduh alayya. Sholawat yang kalian baca akan ditampakkan di hadapanku, akan dibawa malaikat sampai di hadapan wajahku. Maka sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasul, kaifa sholatuna ma'rudatun alaika wa qad aramta?" Bagaimana sholawat kami bisa dihadapkan di wajahmu sedangkan kamu sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Jawaban Nabi apa? Innallah haroma aral-arat antakula asadal anbiya. Allah itu mengharamkan kepada bumi, kepada tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Maka Allah haramkan kepada tanah, Allah haramkan bumi ini untuk memakan jasadnya nabi. Sampai saat ini Nabi jasadnya, badannya masih utuh. Maka kalau kita baca sholawat, Nabi langsung yang akan melihat sholawat yang kita baca. Maka jangan pernah bosan untuk selalu berselawat kepada Rasul. Kita baca sholawat pada subuh, bisa baca minimal 10 kali. Zuhurnya 10 kali, asarnya maghrib 10 kali. Minimal kita baca 50 atau 100 kali kita berselawat kepada Rasul. Karena Rasulullah yang telah mengenalkan kita. Tanpa Rasul kita mungkin tidak akan pernah mengenal Allah. Tanpa Rasul kita tidak akan pernah mengenal Islam. Tanpa Rasul kita tidak akan pernah mengenal namanya akhlak mulia. Maka kita memiliki utang jasa yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Maka dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, itu salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Habib Umar bin Hafiz, al-khusran kullal khusran anta truk sholah ala nabi wa anta ta'lam huwa yashfa' laka yaumal qiyamah. Kata beliau, penyesalan yang paling penyesalan, kerugian yang paling rugi. Apa kerugian yang paling rugi itu? Engkau meninggalkan sholawat kepada Nabi, padahal engkau tahu dialah satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat padamu pada hari kiamat. Ini kata Habib Umar bin Hafiz. Kerugian yang paling rugi, bencana yang paling besar adalah engkau tidak mau berselawat kepada Nabi, padahal engkau tahu beliaulah satu-satunya manusia yang akan menolong, yang akan menyelamatkan, dan akan memberikan syafaat padamu pada hari kiamat. Maka salah satu bencana yang paling dahsyat dalam hidup ini adalah kita tahu Nabi Muhammad adalah penolong kita, tapi ketika kita hidup di dunia kita masih tidak mau berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada ulama yang bernama Habib Abdullah Al-Muhdad. Kata beliau, di dalam surga nanti penghuni surga itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Kalau kita masuk surga nanti, amin mudah-mudahan,
Penghuni surga itu memiliki derajat, tingkatan-tingkatan yang beda-beda. Sesuai dengan amalnya, sesuai dengan banyaknya amal, sesuai dengan kadar cintanya dan itibanya kepada Rasulullah. Tergantung banyak amal kita atau tergantung dengan kadar cinta dan ittiba kita kepada Rasulullah. Ada manusia nanti di dalam surga, penghuni surga itu bisa berjumpa dengan Rasulullah setiap hari. Setiap hari bisa memandang wajah Rasulullah. Ada juga yang bisa memandang wajah Rasul, bertemu dengan Rasul seminggu sekali. Ada juga yang bisa berjumpa dengan Rasul sebulan sekali. Ada juga yang baru bisa berjumpa dengan Rasulullah setahun sekali. Itu tergantung dengan amal ibadahnya, tergantung dengan kadar cinta dan ittibanya kepada Rasulullah. Kalau kita senantiasa baca sholawat, mengamalkan sunnahnya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa Rasul setiap hari nanti di dalam surganya Allah. Bisa setiap hari, jangan sampai seminggu sekali, sebulan sekali, atau baru setahun sekali kita bisa bersama Rasulullah. Kita harapannya nanti ketika masuk surga bisa melihat wajah Rasul, bisa berjumpa dengan Rasulullah setiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sholawat itu adalah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. As-sholatu ala nabi yattasil biha ruhul musalli alaih biruhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak sholawat kepada Nabi, itu ruh kita akan bersambung kepada Rasulullah. Kita ingin ruh kita nyambung dengan ruhnya Rasul. Salah satu, bahkan satu amalan yang bisa menyambungkan ruh kita dengan ruh Nabi adalah dengan banyak berselawat kepada Rasul. Kalau kita suka berselawat kepada Nabi, maka ruh kita senantiasa akan selalu tersambung dengan ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan putus sambungan tersebut sehingga kita berhenti berselawat kepada Rasulullah. Maka orang yang banyak sholawatnya kepada Rasul, itu ruhnya senantiasa tersambung langsung dengan ruhnya Nabi Muhammad. Tidak akan putus kecuali kalau kita berhenti bersolawat kepada Rasulullah. Maka kita senantiasa untuk selalu membaca solawat kepada Rasulullah. Jadi banyak keutamaan solawat. Ada sebuah kisah manusia ketika hidupnya selalu ada satu sosok laki-laki ketika hidupnya suka berbuat maksiat, dosa. Semua dosa pernah ia lakukan. Maksiatnya, dosanya banyak. Nggak pernah berbuat kebaikan. Banyak dosanya. Nah, ketika ia meninggal dunia, ketika amalnya akan ditimbang, sebelum amalnya itu ditimbang, itu ketika ia meninggal dunia, saat amalnya mau ditimbang, datang seorang laki-laki yang berwajah tampan, wajahnya bercahaya. Laki-laki tersebut membawa selembar kertas dan diberikan kepada laki-laki yang maksiat tersebut. Ketika laki-laki maksiat itu memegang itu kertas, saat akan ditimbang amalnya, yang awalnya timbangan kejahatannya lebih banyak, seketika ketika dia terima itu kertas daripada laki-laki yang bercahaya tadi wajahnya, itu seketika amal kebaikannya menjadi lebih berat, menjadi lebih banyak daripada amal jahatnya. Maka laki-laki si ahli maksiat itu bingung. Anda ini siapa? Memberikan saya kertas ini. Maka dia berkata, aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah mau? Kenapa Anda mau memberikan saya kebahagiaan ini, kemuliaan ini? Padahal saya selama hidupnya suka berbuat dosa dan maksiat. Apa jawaban Rasulullah? Kamu punya satu kebaikan. Mungkin dosamu banyak, maksiatmu banyak, tapi kamu pernah seumur hidupmu membaca sholawat 1 kali kepadaku. Satu sholawat yang kamu baca kepadaku, itulah sebabnya maka amal kebaikanmu menjadi lebih berat, dan Allah pun mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Itu satu sholawat yang dibaca sama laki-laki tersebut bisa menjadi sebab amalnya lebih banyak dan menjadi sebab ampunan segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bagaimana dengan kalau kita umatnya yang banyak berselawat kepada Rasulullah? Bukan hanya 1 kali kita berselawat. Kita minimal baca selawat 50
100 kali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau 1 kali aja kita sholawat itu dosa kita diampuni. Bagaimana kalau kita setiap hari bersolawat minimal 100 kali? Apa kemuliaan derajat yang akan Allah berikan kepada kita nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada hakikat sholawat. Nah, kita kembali kepada hakikat sholawat. Sholawat bukan hanya bacaan yang kita baca. Ada hakikat sholawat. Inti daripada sholawat, makna sholawat yang pertama adalah doa. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Maka makna sholawat yang pertama adalah doa. Sholawat maknanya adalah doa. Sholat itu doa, sholawat itu adalah doa. Yang kedua, sholawat itu adalah ampunan dosa. Maka sholawat maknanya adalah ampunan atau pemberian maaf. Yang ketiga, sholawat itu ada rahmat kasih sayang. Yang pertama, sholat atau sholawat itu adalah doa. Apa yang bisa kita ambil daripada sholawat? Maka kita sebagai muslim hendaklah selalu mendoakan sesama saudara kita. Kalau kita punya saudara tetangga yang sakit, kita doakan. Ada ulama yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Namanya Mutawalli, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Apa kata beliau? Idza ra'aita maridhan fad'u lahu bisyifa. Wa idza ra'aita faqiran fad'u lahu birizq. Wa idza ra'aita mahmuman fad'u lahu bil faraj. Yakfika qaulul malaikah walaka mithluhu. Yang pertama, sholawat itu adalah doa. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli, apabila engkau berjumpa melihat ada saudaramu yang sakit, fad'u lahu bisyifa, maka doakanlah supaya ia cepat sembuh. Wa idza ra'aita faqiran, apabila kamu melihat berjumpa dengan saudaramu yang susah, yang miskin, rezekinya sempit, fad'u lahu birizq, maka doakanlah kepada Allah supaya Allah membukakan rezeki untuknya. Wa idza ra'aita mahmuman, apabila engkau melihat saudaramu dalam keadaan galau, gelisah, sedih, fad'u lahu bil faraj, maka doakanlah supaya Allah melapangkan hatinya dan memberikan rasa senang di dalam hatinya. Yakfika qaulul malaikah, maka malaikat-malaikat pun akan mendoakan yang sama seperti apa yang kamu doakan terhadap saudaramu. Maka kalau kita doakan saudara kita, pada hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita. Cepat sembuh ya, doain kita itu namanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan Allah berikan hajat yang mudah baginya, Allah mudahkan rezekinya. Pada hakikatnya kita doain saudara kita, doa itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka hakikat sholawat adalah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ada yang sakit, kita doakan. Ada yang susah rezekinya, kita doakan. Ada yang hatinya lagi sedih, lagi gelisah, maka kita doakan. Pada hakikatnya itu doa akan kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, sholawat itu adalah ampunan, saling memaafkan. Kalau ada saudara kita yang salah, kita maafkan saudara kita. Ada ulama yang bernama Abdullah bin Baz. Kata beliau apa? Idza awwata nafsakal afwa istarohat nafsuka wa ma'anna qalbuka azumat manzilatuka indallah wa inda ibadi. Apabila kamu terbiasa untuk memaafkan saudaramu, maka kamu akan mendapatkan istarohat nafsuka, jiwamu akan tenang. Wa ma'anna qalbuka, hatimu akan tentram. Wa azumat manzilatuka, dan Allah akan memberikan kedudukan yang mulia. Indallah, baik di hadapan Allah, wa inda ibadi, ataupun di hadapan hamba-hambanya. Kalau kamu terbiasa memaafkan kesalahan saudaramu, hatimu akan tenang, jiwamu akan lapang, dan kamu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Maka sholawat yang kedua intinya adalah saling memaafkan. Ada saudara yang salah, jangan kita marahin, tapi kita maafkan. Jangan cepat untuk memponis,
Jangan cepat untuk menilai manusia, tapi hendaklah kita memaafkan kesalahan saudara kita. Nah, sholawat yang ketiga artinya adalah kasih sayang. Kita sama muslim saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tidak ada amarah, tidak ada dendam benci di antara kita, tapi saling sayang, cinta terhadap sesama muslim. Maka sholawat intinya adalah yang pertama saling mendoakan, yang kedua saling memaafkan, dan yang ketiga saling menyayangi satu dengan yang lainnya.